Permisi. Pintu berderi. Dari dalam keluar seorang bapak bertubuh agak tambun, dengan wajah yang cukup sangar. Mau cari siapa? Itu pak, maaf sebelumnya, sudah mengganggu malam-malam begini. Saya mencari wanita yang tinggal di rumah sebelah sana itu. Tapi sejak tadi saya ketok-ketok pintunya, tidak ada yang keluar. Tadi juga ada bapak-bapak yang bilang kalau wanita itu sudah meninggal seminggu yang lalu karena bunuh diri. Tapi saya yakin kalau bapak-bapak itu berbohong. Laki-laki itu mengerutkan keningnya. Ia menatap Indra dari rambut sampai ke ujung kaki. Ma, sini sebentar. Sesaat kemudian, seorang ibu-ibu keluar. Ada apa? Tanyanya pada sang suami. Pemuda ini mencari perempuan yang bunuh diri itu, tapi dia nggak percaya kalau si itu sudah meninggal seminggu yang lalu. Oh, memang benar. Perempuan itu sudah meninggal seminggu yang lalu. Kalau anak tidak percaya, mari ibu antarkan ke makamnya. Dek, tapi tadi saya mendengar suara nyanyian di dalam rumah itu, Bu. Pak, si ibu dan si bapak saling bertatapan, seolah memberikan kode agar salah satu di antara mereka terlebih dulu berbicara. Rumah itu memang mulai angker setelah kematian penghuninya. Kalau lewat sana malam-malam sendirian, pasti terdengar ada suara orang nyanyi. Bahkan kadang-kadang ada yang melempar batu dari arah rumah itu. Nah, ada juga yang melihat perempuan tersebut berdiri di depan pintu menghadap ke jalan. Iya, bahkan yang sempat melihatnya itu setelahnya jatuh sakit. Sampai sekarang belum sembuh-sembuh, sahut si ibu. Jantung Indra terpacu lebih cepat dari biasanya. Ia tak menyangka jika wanita yang ingin ia temui sudah meninggal. Lalu setelah berpamitan pada bapak dan ibu penghuni rumah, Indra pun langsung berlari ke arah jalan yang dimana mobilnya tadi ia parkirkan. Mobil tersebut melesat dengan cepat, meninggalkan area jalan di perumahan. Singkatnya, Indra sampai di dekat rumah Haji Mahrawi. Ia berlari dengan cepat ke arah rumah. Pikirannya sudah kemana-mana kala itu, antara takut, bingung, dan khawatir pada Indung. Melihat Indra berlari di ambang pintu, suaminya Widya beranjak dan mendekatinya. Ketemu Indra. Indung kenapa? Ujar Indra, balik bertanya. Tidak tahu, sejak kau tinggalkan tadi, dia muntah-muntah terus, lalu akhirnya pingsan, jawab suami Widya. Ketemu sama orangnya, tadi istriku bilang. Orangnya sudah mati, dia bunuh diri, potong Indra cepat, seraya melangkah masuk. Ia berjalan ke arah kamar, mencari Haji Mahrawi. Ternyata pamannya tersebut tengah melaksanakan sholat. Indra menghela nafas panjang, lalu duduk bersandar di depan kamar. Beberapa saat kemudian, Haji Mahrawi selesai sholat dan tengah berdoa. Saat itulah Indra masuk ke dalam kamar dan duduk tak jauh dari beliau. Paman, apakah benar perempuan yang mengirimkan santet itu sudah mati? Tanya Indra tanpa basa-basi. Haji Mahrawi menoleh ke arah Indra. Dia masih hidup, Indra. Hanya saja aku tidak bisa melihat wajahnya. Lalu yang meninggal bunuh diri itu cuma pura-pura. Kurasa kau salah tuduh, salah orang. Jadi, oh, apa jangan-jangan selingkuhan laki-laki setan itu tidak hanya satu orang? Ujar Indra. Ah, pantas saja, gumam Indra kesal. Tapi Indra, aku baru saja menemukan sesuatu di tubuh Indung. Mungkin benda itu bisa kau jadikan petunjuk untuk menemukan pelaku sebenarnya, kata Haji Mahrawi seraya mengambil sesuatu
yang terbungkus secarik kain. Apa ini paman? Buka saja, semoga kau paham. Perlahan-lahan Indra membukanya. Matanya melotot saat melihat benda tersebut. Rasanya aku pernah lihat benda ini paman, kata Indra. Di mana? Aku lupa, gumam Indra seraya menepuk-nepuk jidatnya. Sebentar, aku ingat-ingat terlebih dahulu. Cukup lama Indra duduk sembari menatap benda yang diberikan pamannya. Ia mencoba mengingat-ingat di mana dulu pernah melihat benda tersebut. Tak terasa suara kokok ayam sudah mulai terdengar, saling bersautan, membuat buyar lamunan Indra. Dan di saat yang bersamaan, baunya disentuh oleh seseorang. Indra, aku pamit pulang dulu ya, soalnya mau kerja, kata suami Widya. Iya, aku lupa, ujar Indra sembari mengeluarkan kunci mobil dari dalam kantong celananya. Ini kuncinya, maaf, aku lupa mengembalikan. Terima kasih ya, ucap Indra. Iya, kalau mobilku sendiri gak apa-apa Indra, mau kamu pakai selama apapun, tidak masalah. Tapi masalahnya, ini bukan punyaku, kata suami Widya pelan. Indra tertawa singkat. Boleh aku numpang sampai ke tempat motorku? Iya, silahkan. Istrimu gak ikut pulang? Tanya Indra saat melihat Widya tertidur di samping Iin. Enggak, sepertinya istriku masih khawatir meninggalkan Iin. Keduanya berjalan keluar rumah menuju tempat mobil yang terparkir. Saat berada di dalam mobil, Indra mulai merasakan matanya yang sudah sangat mengantuk. Akhirnya ia pun tertidur. Dra, bangun Dra, sudah sampai, ujar suami Widya. Indra membuka matanya dan mengucek-nguceknya beberapa kali, lalu keluar dari dalam mobil. Terima kasih, ucapnya sebelum suami Widya pergi. Indra berjalan ke arah sepeda motornya dan berpapasan dengan salah satu perempuan yang menatapnya dengan tajam. Indra membalas tatapan itu dengan perasaan jengkel. Namun tiba-tiba ia teringat sesuatu yang membuat tangannya secara refleks menarik lengan perempuan itu. Itu perbuatanmu kan? Aku baru ingat sekarang. Aku pernah melihat benda itu bersamamu saat aku kemari bersama polisi tempo hari, ujar Indra. Apa yang maksud itu Aku saja tidak mengenalmu, dasar gila. Sekarang katakan padaku, kenapa kau melakukan itu pada Iin? Bentak Indra. Lepas, aku tidak kenal denganmu, dan aku tidak mengerti dengan apa yang kau katakan, teriak perempuan tersebut. Dan karena teriakannya itulah, orang-orang di sekitar sana ramai berdatangan. Dan suami dari si wanita yang merupakan ipar dari Iin langsung keluar rumah. Ada apa lagi nih? Bentak suami si wanita. Kau tanyakan pada perempuan jalang itu, apa yang sudah ia lakukan dengan saudaramu, hingga mengakibatkan Iin yang harus jadi korban. Apa maksudmu? Kurang puaskah kau setelah tadi malam komplotanmu itu mengamuk di sini dan mengakibatkan ibuku langsung jatuh sakit? Sekarang apa lagi? Indra meludah dan tanpa basa-basi, ia yang sudah panas sejak tadi langsung mengejar lelaki bertubuh gemuk itu hingga terjungkal ke tanah. Namun perkelahian langsung dilerai oleh orang-orang yang sedari tadi menonton percekcokan tersebut. Saat tubuh Indra dipegangi oleh beberapa orang, ipar ini tuh berkata, kau ingat ya, masalah ini akan berlanjut sampai ke pihak yang berwajib, ancamnya. Lanjutkan, aku tidak takut sama sekali, bentak Indra. Dan kau, awas kau, secepatnya aku akan membuktikan pada mereka semua tentang perkataanku tadi.
kau akan menerima hal yang sama dengan apa yang Indung rasakan, ujar Indra. Saat perempuan yang merupakan istri dari iparnya Iin tersebut masuk ke dalam rumah. Setelah itu Indra langsung pergi menaiki motornya. Ia melaju dengan kecepatan tinggi, menyibak kabut di sepanjang jalan pagi itu. Tiba-tiba, hampir saja Indra menabrak orang, andai tidak cepat membelok, dan menabrakkan motornya ke tempat sampah di pinggir jalan. Indra celingukan dan mencari-cari anak kecil yang berlari di jalan tadi. Namun tidak ada siapa-siapa di sana, selain dirinya dan tempat sampah yang sudah terbalik karena ditabrak. Kemana anak itu? Gumam Indra. Setelah mencari-cari di sekeliling tempat tersebut, akhirnya Indra pulang karena tak jua menemukan anak kecil yang hampir tertabrak tadi. Tak lupa terlebih dahulu, ia membeli beberapa lembar baju tidur untuk Iin dan kedua orang tuanya, juga makanan untuk mereka. Saat sampai di rumah Haji Mahrawi, terlihat Widya sedang duduk di depan pintu dengan mata yang masih sembab. Iin sudah siuman? Tanya Indra, seraya memberikan bungkusan baju pada Widya. Belum, Dra. Aku takut sekali terjadi apa-apa pada Iin, jawab Widya. Makan dulu, Wid, nanti sakit, ujar Indra sebelum masuk. Saat berada di dalam, ia memberikan bungkusan makanan dan baju-baju tersebut di dekat orang tua Iin. Lalu ia masuk ke arah dapur. Indra membersihkan tubuhnya dengan air yang berasal dari sumur. Indra menutup matanya saat segayung air dingin membasahi kepalanya. Pikirannya masih tertuju pada istri dari iparnya Iin tadi. Bagaimana caranya membuat perempuan itu mengaku dan menyudahi semuanya. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara teriakan histeris ibunya Iin yang membuat Indra bergegas menyudahi mandinya. Astaga Iin, gumam Indra saat melihat darah yang terus-terusan keluar dari mulut Indung. Widya, kau bisa naik motor kan? Cepat panggilkan dokter, Wid, suruh Indra seraya melemparkan kunci sepeda motornya ke arah Widya yang terus saja menangis. Widya berlari keluar rumah dan beberapa saat kemudian suara sepeda motor yang dibawa Widya menjauh dari halaman rumah. Sementara di dalam rumah, Indra memeluk erat tubuh Iin. Ia membersihkan setiap darah yang keluar dengan tangannya sendiri. Tanpa ada rasa jijik sedikit pun, orang tua Iin yang melihat perlakuan Indra pada anaknya sangat tersentuh dan terharu. Diam-diam mereka mulai mengagumi kebaikan pemuda itu pada putri mereka. Haji Mahrawi masuk ke dalam rumah dengan membawa 2 buah jeruk nipis dan daun sirih berdambuk. Daun sirih diremuk-remuk dan langsung dimasukkan ke dalam mulut Iin. Tutup mulutnya Indra, jangan sampai sirih itu keluar. Jeruk nipis diusapkan ke kepala Iin hingga kaki, lalu dibelah menggunakan pisau. Dan anehnya, ketika terbelah, isi jeruk nipis tersebut sudah membusuk, padahal kulitnya masih berwarna hijau segar. Sirih itu hanya dapat menahan darah yang keluar dari mulut. Bagaimana dengan benda itu? Apakah sudah tahu siapa pemiliknya? Indra menghela nafas, lalu ia mengangguk. Istri dari iparnya Iin. Tapi saya masih mencari buktinya. Apa kamu yakin? Iya, saya yakin. Karena saat melihatnya tadi, saya langsung bisa merasakannya. Tidak berapa lama kemudian, dokter yang dijemput oleh Widya datang. Bagaimana keadaan Iin? Tanya Widya. Masih seperti sebelumnya, jawab Indra pelan. Wid, kau mau ikut aku menunjukkan arah tempat kerja suaminya Iin? Tanya Indra. Widya mengangguk. Paman, saya pergi dulu. Secepatnya pelakunya pasti akan saya temukan.
ucap Indra, seraya meletakkan kepala Iin ke atas bantal. Setelah membersihkan dirinya, Indra dan Widya bergegas berangkat. Di sepanjang perjalanan, keduanya sama-sama diam. Tak ada banyak percakapan di antara mereka. Hingga sampailah mereka di sebuah pos security. Di sana mereka tak bisa masuk, karena jika ingin masuk, ini masalah nyawa. Saya mau secepatnya bertemu dengan bapak itu. Baik, tunggu sebentar. Setelah sekitar 20 menit menunggu, akhirnya suami Iin datang. Indra langsung menyeretnya untuk keluar dari wilayah pos security tersebut. Sementara Widya membawa motor milik Indra. Ada apa lagi ya? Kau tidak usah memintaku untuk menceraikan Indung. Aku memang akan menceraikannya, ujar laki-laki itu, seraya melepaskan tangan Indra. Ada hubungan apa kau dengan istri saudaramu? Tanya Indra, tak mau melepaskan tangannya dari lelaki tersebut. Apa sih? Masih kurang jelaskah pertanyaanku di telingamu? Ada hubungan apa antara kau dan istri saudaramu? Aku sudah tahu semuanya. Dia yang membuatmu sakit dan sekarang malah Iin yang menjadi korban. Kau pasti ada mainkan dengan iparmu itu. Kau ini bicara apa sih? Ujarnya masih berusaha mengelak. Widya menampar suami Iin dengan penuh emosi. Orang seperti dia itu jangan ditanya secara baik-baik. Gak akan ngaku dia, ujar Widya sembari memungut batu dan melemparkannya tepat mengenai hidung suami Iin, yang tentu saja membuat marah laki-laki tersebut. Namun saat ia akan menampar Widya, Indra lebih dulu menghalanginya. Kalau kau berani, jangan sama perempuan. Sini, kita 1 lawan 1, bentak Indra. Perkelahian di antara kedua laki-laki itu pun akhirnya terjadi. Suami Iin yang sudah tersulut emosi langsung memukul wajah Indra yang membuat hidungnya berdarah. Setan kau, umpat Indra. Keduanya berguling-guling di tanah sambil terus bergantian saling memukul. Hingga sesaat kemudian, leher Indra berhasil dicekek oleh lawannya hingga wajah Indra mulai memerah. Namun Widya yang berdiri tak jauh dari situ langsung mengambil sebuah batu dengan ukuran setelapak tangan, lalu memukulkannya ke kepala suami Iin hingga laki-laki itu tersungkur. Widya menjerit ketakutan melihat darah yang merembes keluar dari kepala suami Iin. Tak apa Wid, tak apa, dia belum mati, ujar Indra menenangkan. Aku takut masuk penjara, Indra, isak Widya menjatuhkan batu di tangannya. Kau tak akan masuk penjara. Sekarang bantu aku angkat dia ke atas motor. Kita bawa dia ke rumah pamanku. Biar nanti kita paksa untuk mengakui semua perbuatannya. Dengan tangan gemetar, Widya membantu Indra. Dan selama perjalanan Widya merasa sangat ketakutan akan bayangan-bayangan polisi. Tutup kepalanya, Wid. Jangan sampai menarik perhatian orang-orang. Singkatnya, mereka pun akhirnya sampai. Indra langsung menggotong suami Iin untuk masuk, lalu mengikat tangan dan kakinya. Orang tua Iin dan Haji Marawi dibuat kaget dengan perbuatan Indra. Kenapa berdarah-darah begini, Indra? Tanya Haji Marawi. Dia hampir membunuhku, makanya terpaksa kubuat seperti ini, jawab Indra, seolah-olah dirinya lah yang melukai laki-laki tersebut. Ambil air, Wid, suruh Indra. Dengan tangan gemetar, Widya memberikan segelas air putih pada Indra. Lalu tanpa ragu-ragu, Indra menyiramkan air putih itu ke wajah suami Iin. Bangun, jangan berpura-pura lagi, bentak Indra. Indra, aku tahu niatmu baik, tapi dia ini memang benar-benar pingsan. Perlakukanlah dia selayaknya manusia, Indra. Manusia? Kukira tadi dia hewan. Karena cuma hewan yang menyebar bibit lalu ditinggalkan, jawab Indra seraya duduk.
Haji Marawi menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar jawaban dari keponakannya itu. Setelah menunggu cukup lama, suami Iin akhirnya mulai siuman. Ia meringis, mungkin karena luka pada kepalanya. Saat Haji Marawi ingin memberikan air minum pada laki-laki tersebut, Indra langsung merebut gelasnya. Paman, jangan terlalu baik padanya. Sekarang cepat, kau ceritakan. Ada hubungan apa antara kau dan iparmu itu, hingga dia mengirimkan penyakit padamu dan Iin? Tanya Indra, yang tentu membuat kaget kedua orang tua Iin. Sementara Widya sudah mulai tenang karena suami Iin belum mati. Jawab, bentak Indra. Iya, memang kami pernah menjalin hubungan terlarang. Aku juga menidurinya sampai hamil. Hubungan itu terjalin sampai bertahun-tahun lamanya, dan sampai sekarang pun tidak pernah ketahuan. Tapi saat Iin tahu tentang perselingkuhanku dengan wanita warung, yang kau pun sendiri tahu, dia juga mengetahuinya karena perkelahian antara aku dan Indung malam itu. Ujar suami Iin pelan. Ya Tuhan, Ishak ibunya Indung membenamkan wajahnya di bahu sang suami. Dasar binatang, umpat Indra. Dan sekarang malah Indung yang harus jadi korban santet dari selingkuhanmu itu. Dan kau tidak mau mengurusnya, bahkan mengobatinya pun tidak, bentak Indra. Iya, aku mengaku salah, tapi semuanya tidak sepenuhnya salahku, karena aku sudah cukup lama mengharapkan anak dari Indung. Tapi apa, sampai sekarang pun dia belum juga hamil. Indra tersenyum sinis. Oh, jadi alasannya anak. Indra menampar laki-laki tersebut dengan sekuat tenaga. Indra, ujar Haji Marawi sembari melemparkan botol kosong ke arah Indra. Manusia seperti ini memang harus dimusnahkan, Paman. Dia sebetulnya menyadari kesalahannya, tahu akan kesalahannya, tapi dia tetap saja tak mau disalahkan dan malah balik menyalahkan orang lain. Seharusnya kalau kau ingin Indung hamil, manjakan dia. Jangan biarkan dia mengerjakan pekerjaan rumahmu seperti pembantu. Kau rawat dia, sayangi dia. Tapi ini tidak. Kau malah bermain api dengan iparmu sendiri. Kau tahu, jenis manusia sepertimu itu lebih najis dibanding seekor anjing sekalipun, ujar Indra. Aku sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaanmu, tapi kau masih menamparku. Hanya manusia lemah yang berani dengan lawan yang terikat, ujar suami Iin, mulai memanas-manasi Indra. Oh, baik, kau ingin menantangku berkelahi lagi. Haji Marawi mencegah Indra yang akan membukakan ikatan tali pada suami Iin. Tujuanmu membawa dia untuk apa, Indra? Apa hanya untuk berkelahi? Indra menarik nafas panjang. Kemudian ia berjalan menjauhi suami Iin. Lalu Haji Marawi mendekati si lelaki. Ia memegang kepalanya sembari memejamkan mata. Setelah itu Haji Marawi mengangkat baju di bagian punggung suami Iin. Ternyata di pinggangnya ada sebuah benang hitam yang terikat melingkar di pinggangnya. Dan setelah benangnya diputus, Haji Marawi menariknya. Di tengah-tengah benang terdapat buntalan bertuliskan huruf Arab. Namun saat dibuka dan dibaca, makna tulisannya sangat menyimpang. Dan tentu itu bukanlah dari guru-guru ataupun kiai, melainkan dari seseorang yang sesat. Dan entah siapakah itu. Haji Marawi tidak mengetahuinya. Apa ini? Tanya Haji Marawi. Raja, jawabnya singkat. Bukan, setauku raja tidak seperti ini. Itu memang benar-benar raja. Dari siapa kau mendapatkannya? Sepenting itukah? Lebih baik kalian lepaskan aku. Aku berjanji tidak akan membawa masalah ini ke kantor polisi. Perlahan-lahan, Haji Marawi melepaskan tali yang mengikat lelaki tersebut dan membiarkan untuk pergi.
Di luar rumah, Indra kaget melihat suami In keluar sambil tersenyum sinis kepadanya. Saat keduanya hendak bergelut, Haji Marawi keluar dan menarik tangan Indra untuk masuk. "Dra, tolong carikan aku mayang dan daun tawar 1000," kata Haji Marawi. "Ah, daun apa? Paman kan tahu, aku tidak pernah melihat daun yang sebutkan itu. Jadi, aku tidak tahu. Tapi kalau mayang, aku bisa mencarinya." "Ya udah, kalau begitu carilah." Indra masuk ke dalam kamar pamannya dan mengganti celananya dengan celana kain longgar. Ia juga membawa parang keluar rumah dan berjalan mencari pohon pinang ke arah kebun. Sekitar setengah jam kemudian, Indra kembali sembari menenteng mayang yang dipinta oleh Haji Marawi sebelumnya. Namun terlihat lututnya berdarah cukup banyak. Saat melihat keponakannya sudah kembali, Haji Marawi pun keluar rumah dan mengambil beberapa daun yang tumbuh di samping rumahnya. "Oh, jadi itu daunnya. Andai aku tahu dari awal," ujar Indra seraya duduk di tanah beralaskan papan. "Paman, apa ada kemungkinan Iin bisa sembuh?" tanya Indra pelan. "Insya Allah, kemungkinan itu pasti ada, Indra. Apalagi kalau Allah sudah berkehendak, yang mati pun bisa Ia hidupkan lagi." "Aku serius, Paman." "Kamu kira aku tidak serius?" "Ya sudah, saya mau mandi dulu," ucap Indra. Saat Indra selesai mandi, ternyata indung yang sudah dipakaikan sarung dan ditutupi dengan kain hitam itu dibawa keluar rumah. Ia dipeluk oleh Widya. Di depannya juga sudah ada seember besar air yang sudah dicampur dengan mayang dan minyak lekak. Saat gayungan pertama, Haji Marawi mendoakan air tersebut sebelum diguyurkan ke kepala indung. Setelahnya kepala indung diusapkan dengan daun tawar 1000, lalu berlanjut ke gayungan kedua dan ketiga dengan proses yang sama. Setelah air di ember sudah tersisa setengah, indung pun dibawa masuk ke dalam rumah. Ia kembali dipakaikan baju oleh Widya dan ibunya. Namun indung masih belum sadarkan diri. Barulah setelah tengah malam, indung bangun dan mulai bisa menggerakkan tangan serta kakinya, meskipun belum bisa sepenuhnya duduk. Indra tersenyum senang dan membantunya untuk minum. "Sudah mulai enakan?" tanya Indra, yang dijawab dengan anggukan oleh indung. "Syukurlah kalau begitu," ucap Indra. "Kamu mau makan, In? Aku ambilkan makan ya," kata Widya tak kalah senangnya. Iin menggeleng pelan. "Ya sudah, kamu istirahat lagi ya, biar cepat sembuh," kata Indra seraya membantu Iin untuk kembali berbaring. Ia juga mengusap-usap kepala indung agar wanita itu bisa terlelap lagi. Orang tua indung yang berada di dekat mereka nampak tersenyum. Hari-hari telah berlalu. Kini indung sudah mulai bisa duduk dan berbicara lagi, dan tentunya sudah pulang, dibawa pulang ke rumah orang tuanya. Indra juga setiap hari berada di sana. Bahkan ia juga rela tidur sempit-sempitan di rumah tersebut. "Hai," sapa Widya yang baru datang pada Iin dan Indra yang sedang berjemur di depan rumahnya. "Kau bawa apa, Wid?" tanya Indra. "Apa, mau minta?" "Enggak ya, ini khusus buat Iin," ujar Widya seraya memasang raut wajah sinis. "Oh, jadi ceritanya kamu mau balas dendam yang kemarin? Ya sudah, lihatin teman macam apa dia itu," kata Indra sembari memasang wajah cemberut yang membuat Iin tersenyum. Ada Nak Widya. Sekalian saja kalau begitu kita makan yuk. Ibu sudah masak. Ada asam manis ikan telang, ikan asin bakar, dan sambal acan dengan lalapnya pucuk singkong," ujar ibunya Iin mengajak ketiganya
untuk makan. Widya berlari ke arah pintu rumah dan setelah melepaskan alas kakinya, ia pun masuk lebih dulu ke dalam rumah. Indra menurunkan Iin dari gendongannya dengan sangat lembut. Ia juga mengikatkan rambut Iin agar tidak mengganggunya saat makan. In, aku bawakan bubur ayam untukmu. Ini juga ada daging masak bistik kesukaanmu, kata Widya. Wah, banyak tuh Wid, minta sepotong, ujar Indra. Semuanya boleh makan, kecuali kamu, ketus Widya. Dasar pelit. Mereka semua menikmati hidangan sederhana tersebut dengan sangat lahap. Sementara Indra masih menyuapi Iin. Widya tersenyum-senyum melihat keduanya. Kudoakan kalian berdua bisa segera sayain, kata Widya. Amin, sahut Indra. Hari itu, Widya datang ke rumah Indung dengan raut wajah yang tak bisa dijelaskan. In, aku mau cerita, tapi kamu jangan kaget ya. Mantan suamimu tadi pagi meninggal. Ah, yang benar, sahut Indra. Iya, saat aku lewat depan rumahnya itu, banyak sekali orang-orang. Pasti tanya, yaitu jawabannya, mantan suami Iin meninggal setelah sebelumnya jatuh sakit, jawab Widya. Karma, gumam Indra. Iin masih diam, ia tak tahu harus sedih atau senang. Ketika mengingat ia diperlakukan dengan tidak adil oleh mantan suaminya itu. Iparnya itu bagaimana? Tanya Indra. Tidak pernah kelihatan lagi, jawab Widya. Mati juga? Mana aku tahu, Indra. Percakapan mereka terhenti ketika ayahnya Iin pulang dan mengajak mereka untuk segera makan. 5 bulan setelah kematian mantan suaminya Iin, kini Indung sudah sehat kembali. Ia sudah bisa berjalan dan berlari-lari. Ia juga diajari mengendarai sepeda motor oleh Indra dan diberikan sebuah motor matic oleh Indra sebagai tanda awal ia akan segera meminang wanita yang dicintainya tersebut. Indra juga membelikan sebidang tanah persawahan untuk calon mertuanya, dan rumah yang diperuntukkan Indra pada Iin pun sudah 99% jadi. Tinggal perabotan dalamnya saja yang masih dicicil. Widya, terima kasih ya Wid, kamu sudah jadi sahabat sekaligus saudaraku selama ini, ucap Iin. Widya tersenyum dan langsung memeluk Iin dengan erat. Kamu jangan bilang makasih In, aku ikhlas melakukan semuanya untukmu. Ujar Indra membuyarkan suasana haru dua sahabat itu. Ada apa sih Indra? Ganggu aja, kata Widya. Itu disuruh masuk sama mama, jawab Indra. Widya melotot. Apa tadi Indra? Disuruh masuk sama siapa? Sama mama. Apa ini tanda-tanda kalau... Ujar Widya tersenyum lalu menatap Iin dengan tatapan menggoda. Apa sih Wid? Kata Iin lalu berjalan sambil berpegangan tangan dengan Indra. Itulah akhir cerita dari Dendam Orang Ketiga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.